Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kamu siapa? Apakah kamu telah memenuhi syarat untuk menghentikan aku? Balas Chu Feng dengan jijik, sambil menyapu pandangannya ke mereka berdua. Siapa kita? Kami adalah orang-orang yang menerima lencana berkabut, kata salah satu dari mereka. Betul, ini adalah istana yang menyenangkan. Mereka yang belum menerima lencana berkabut, maka mereka tidak bisa masuk, kata orang yang lainnya dengan cara yang arogan. Ada apa ini? Tanya seseorang. Melihat anomali di pintu masuk istana, laki-laki lain dengan kultivasi peringkat 2 Martial Lord segera datang. Oh, Tuan Lin, aku tidak tahu bagaimana orang ini bisa datang ke sini. Tetapi jika dilihat dari gerak-geriknya, dia sebenarnya ingin menyelinap ke istana menyenangkan. Jadi sebab itulah, kami hanya memberinya peringatan, kata kedua pria itu secara bersamaan. Kenapa harus membuang nafas dengan orang-orang seperti dia? Panggil saja penjaga Mistipik, dan kemudian usir dia, balas Tuan Lin. Namun sayangnya, yang disebut Tuan Lin itu bahkan tidak menatap lurus ke arah Chu Feng. Dia bahkan jauh lebih sombong dari mereka berdua. Namun sayangnya, Chu Feng tidak pernah takut dengan orang-orang seperti mereka. Tepat ketika dia bersiap untuk mengeluarkan lencana berkabut, dan dengan sangat ingin mempermalukan diri mereka sendiri, seketika saja matanya mulai bersinar, itu karena dia melihat seseorang sedang mendekat. Junior Wuking, kamu sudah datang, ucap seseorang. Bertepatan dengan dering suara merdu dari seseorang, seperti kupu-kupu yang berkibar, orang tersebut melewati 3 orang itu dan tiba di depan Chu Feng. Itu adalah wanita muda dan cantik. Tidak hanya wajahnya yang cantik, dia bahkan tersenyum seperti matahari. Dia mengenakan rok berwarna merah muda, dan itu memperindah senyumnya yang seperti matahari ke tingkat yang bahkan lebih mempesona. Selain itu, wanita muda itu adalah peringkat 4 Martial Lord, dan kultivasinya juga jauh di atas ketiga lelaki itu. Lady Chunwu, kamu kenal dia? Tanya ketiganya. Ketika melihatnya, ketiganya dibuat sangat terkejut. Dan bahkan wajah mereka melonjak dengan berbagai tingkat keterkejutan. Dan setelah mendengar kata-kata pria itu, warna kulit Chu Feng juga tidak bisa membantu sedikit berubah. Karena dari situlah dia tahu, siapakah sebenarnya wanita itu. Dia adalah salah satu dari 4 murid yang dibanggakan oleh Lady Piao Miao, yaitu Chunwu. Ini adalah Junior Wuking, guruku telah mengundangnya ke sini. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Tanya Chunwu sambil tersenyum dan mengamati ketiga orang itu, tetapi di dalam tatapannya ada sedikit keganasan. Tatapannya itu benar-benar berbeda dari yang dia lihat dengan Chu Feng. Mereka bertiga langsung terdiam. Mendengar itu, ekspresi mereka segera berubah. Mereka tidak memiliki petunjuk bagaimana cara menjelaskannya, karena tidak pernah sekalipun mereka membayangkan bahwa, bocah yang tampaknya biasa itu memiliki semacam asal-usul yang tidak biasa. Itu karena, dia secara pribadi diundang ke sini oleh Lady Piao Miao. Selain itu, melihat keceriaan Chunwu, mereka juga bisa mengatakan bahwa, identitasnya sama sekali tidak sederhana. Karena mereka belum pernah melihatnya sebegitu antusias tentang orang lain. Saat itu juga, mereka bertiga mulai murung secara tidak sadar. Mereka akhirnya tahu, kalau mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Tidak masalah, mungkin 3 saudara lelaki ini hanya berasumsi bahwa aku tidak memiliki lencana berkabut, dan secara diam-diam menyelinap ke tempat ini. Mereka bahkan baru saja bersiap-siap untuk mengusir aku, balas Chu Feng. Chu Feng tersenyum tipis, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang sangat kecil. Namun pada kenyataannya, dia sudah memberi tahu Chunwu tentang kekejian mereka. Tidak, itu kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman, ucap ketiganya dengan gugup. Wajah ketiga pria itu langsung memucat, itu saat mereka mendengar kata-kata Chu Feng. Mereka begitu ketakutan, sehingga tubuh mereka menjadi gemetaran.
Aliran keringat dingin menyelinap ke wajah mereka, karena mereka tidak mengerti bagaimana cara menjelaskan diri mereka sendiri. Mendengus. 3 orang sombong. Apakah kamu pikir Junior Wu Qing adalah seseorang yang bisa kamu hentikan? Teriak Chunwu. Chunwu dengan dingin melirik ketiganya, tapi sebenarnya dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia kemudian berkata kepada Chu Feng, Junior Wu Qing, jangan pedulikan mereka. Cepat ikuti aku akan membawa kamu untuk melihat lotus abadi bertanda marsial, ucap Chunwu. Setelah berbicara, dia mulai membawa Chu Feng ke istana menyenangkan. Melihat punggung Chu Feng dan Chunwu yang sedang pergi, ekspresi dari 3 orang yang berdiri di pintu masuk itu segera berubah. Karena dalam hati mereka, itu ada kebencian yang tak terkatakan. Meskipun mereka memang menerima lencana berkabut dan persetujuan dari puncak berkabut, tapi mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa, mereka tidak lebih dari 3 keberadaan di bagian paling bawah. Mereka pada awalnya berencana untuk mengusir penyusup, itu untuk mendapatkan bantuan yang baik. Tetapi mereka tidak berharap untuk berbenturan dengan peluang mereka, dan sebagai akibatnya, mereka malah membuat Chunwu tersinggung. Jadi di dalam hati mereka tahu mereka sudah selesai. Mereka telah menyinggung Nona Chunwu, sehingga hari-hari di masa depan mereka di sana pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Chu Feng bahkan tidak peduli untuk memperhatikan perubahan dalam hati mereka. Saat ini dia telah dipimpin oleh Chunwu, dan berjalan menuju mural dari lotus abadi bertanda marsial. Dalam perjalanannya, Chu Feng juga menemukan bahwa istana menyenangkan ini sangat besar, dan bahkan tidak hanya ada satu istana. Terutama istana itu mencatat beberapa situasi dalam realem Immortal Martial Marking, sehingga orang di sini bisa memiliki pemahaman yang lebih besar tentang tempat itu. Namun sayangnya, itu hanya mereka yang menerima lencana berkabut yang bisa masuk. Dibandingkan dengan hal-hal itu, bagaimanapun juga Chu Feng saat ini lebih tertarik oleh Chunwu. Dia jelas-jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, namun sepertinya dia sudah tahu siapa Chu Feng. Dia bahkan memperlakukannya dengan sangat ramah. Adapun orang-orang di jalan yang melihat Chu Feng dan Chunwu berjalan bahu-membahu, mereka tidak bisa membantu melemparkan tatapan aneh. Terutama bagi para laki-laki, karena di mata mereka, itu ada kecemburuan dan kemarahan yang tersembunyi. Di sini, ini adalah Martial Marking Immortal Lotus, ucap Chunwu. Setelah beberapa saat berbelok ke sana-sini, mereka berdua akhirnya tiba di depan mural yang besar. Bunga lotus emas digambar di mural itu. Tidak hanya mural itu indah, bahkan lebih mendominasi. Karena di atas kelopak keemasannya ada sebuah tanda, dan tanda yang padat itu telah diukir. Tanda itu juga berwarna emas, tetapi mereka sangat berbeda. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Mural itu benar-benar cantik. Sekarang aku juga ingin secara pribadi melihatnya, seperti apa Martial Marking Immortal Lotus yang sejati itu, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng mengukir kekhasan Lotus Martial Marking Immortal di dalam hatinya, Chunwu juga menatap mural itu. Tetapi jika dibandingkan dengan Chu Feng, dia hanyalah mengaguminya saja. Selain itu, ada juga sedikit kerinduan. Senior Chunwu, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Tanya Chu Feng. Karena penasaran, Chu Feng akhirnya menanyakan pertanyaan itu. Karena dia dapat mengingat dengan jelas bahwa, dia belum pernah melihat Chunwu sebelumnya, namun Chunwu terlihat seperti sudah mengenalinya. Hehehe, Chunwu tertawa kecil dengan tangan menutupi mulutnya. Dan setelah itu, dia membentangkan tangannya yang terbuka seperti batu giok, lalu meletakkannya di depan Chu Feng dan berkata, karena kamu sudah masuk dan juga mendapatkan berkah dari guruku, maka kembalikan lambang berkabut milikku itu kepadaku, ucap Chunwu. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng seketika bersinar dan dia tidak bisa membantu memeriksa kembali wanita cantik di depan matanya. Tak lama setelah itu, ia bertanya dengan takjub, Senior Chunwu, kamu tidak akan menjadi dia kan? Tanya Chu Feng. Hehehe, apakah kamu benar-benar tidak mengenalinya? Sepertinya pil transformasi itu benar-benar mengesankan. Hehe. Betul sekali,
Aku adalah wanita kotor saat itu yang menjual lencana palsu, balas Chunwoo. Chunwoo dengan manis tersenyum, dan wajahnya masih dipenuhi dengan ekspresi rasa puas. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega. Lalu dia berkata secara tersembunyi, "Tidak heran jika Chunwoo memperlakukan aku dengan begitu hangat. Jadi dia adalah wanita kotor itu. Wuking ini memang bodoh. Kemarin aku tidak dapat mengenali senior Chunwoo. Karena aku telah menyinggung senior, jadi aku minta maaf pada senior Chun senior." Ucap Chu Feng sambil membungkuk dengan hormat, dan pada saat yang sama, dia memberi Chunwoo kembali lencana berkabut yang dia berikan padanya kemarin. "Hehehe, itu bukan apa-apa, jadi tidak apa-apa. Aku sengaja berdandan seperti itu, jadi tidak ada yang bisa mengenaliku. Jika kamu bisa melihat aku, lalu bagaimana aku bisa menimbulkan masalah?" balas Chunwoo sambil tersenyum. Setelah meletakkan lencana itu, dia bertanya kepada Chu Feng. "Junior Wuking, apakah kamu ingat seperti apa bentuk lotus abadi martial marking ini?" tanya Chunwoo. Jika aku melihatnya, aku pasti akan mengenalinya," balas Chu Feng sambil mengangguk. "Kalau begitu, kamu jangan terus tinggal di sini. Aku akan membawa kamu untuk melihat ketiga senior aku. Aku telah mendengar bahwa, hari ini senior tertua aku membawa sesuatu yang sangat menyenangkan dari guru aku," ucap Chunwoo. Saat dia berbicara, Chunwoo mengulurkan tangannya, dan meraih tangan Chu Feng. Dia segera menarik Chu Feng, dan mulai berlari menuju istana lain. Tiga senior Chunwoo, bukankah Lady Piao Miao hanya menerima 4 murid? Dari mana ketiga senior ini berasal? Chu Feng bertanya dengan bingung saat berada di jalan. Chunwoo pertama-tama mengangguk, lalu menyadarinya. Jadi, dia dengan menyilaukan tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kamu pasti berpikir bahwa Four Seasons adalah Chun, musim semi, Xia, musim panas, Qiyu, musim gugur, dan Dong, musim dingin. Jadi menurutmu aku adalah yang tertua, dan sebagai hasilnya, aku harus memiliki 3 junior. Aku baru saja mengatakan 3 senior, jadi itulah sebabnya kamu tidak mengerti," balas Chunwoo. Chu Feng banyak mengangguk. "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Apa yang baru saja kamu katakan, itu berasal dari orang-orang yang tidak mengetahui faktanya, dan mereka hanya menebak secara acak. Dari kita 4 saudara perempuan, Xia Yu adalah yang tertua. Dong Sui adalah yang tertua kedua, lalu Qiyu Zhu adalah yang tertua ketiga, dan di mata orang luar, akulah yang disebut senior tertua. Tapi pada kenyataannya, aku adalah junior termuda. Aku baru berusia 22 tahun. Bagaimana mungkin aku terlihat seperti senior tertua?" ucap Chunwoo menjelaskan. Berbicara pada titik itu, Chunwoo tampak cemberut, lalu wajahnya dipenuhi kekanak-kanakan dan kelucuan. Dia tampak sangat memikat dan menarik. Murid resmi dari Lady Piao Miao ini, mereka benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Awalnya Chu Feng berpikir bahwa, sebagai murid Lady Piao Miao, dia pasti akan sombong tanpa batas. Tetapi dia tidak berharap bahwa, Chunwoo menjadi wanita yang nakal dan imut. Sebenarnya, itu akan lebih akurat untuk memanggilnya seorang gadis. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng suka dengan sikap Chunwoo ini. Dengan dipimpin Chunwoo, Chu Feng tiba di sebuah istana yang tidak terlalu luas, tetapi sangat panjang. Di tengah-tengah istana itu ada meja yang terbuat dari batu giok, dan di sekelilingnya ada 5 pria dan 3 wanita. Kelima pria itu memiliki penampilan yang sangat megah, dan kekuatannya juga yang luar biasa. 4 dari mereka adalah peringkat ketiga Martial Lord, dan 1 orang tegap bahkan berada di peringkat keempat Martial Lord. Dibandingkan dengan kelima pria itu, ketiga wanita itu bahkan lebih luar biasa lagi. 2 orang berada di peringkat keempat Martial Lord, dan 1 orang bahkan di peringkat kelima Martial Lord. Ini sudah jelas, dia adalah keberadaan terkuat yang dirasakan Chu Feng sebelumnya, itu ketika dia berada di luar istana. Mengesampingkan kekuatan mereka, penampilan luar mereka bahkan lebih dari bidadari.
Mereka semua bisa disebut kecantikan yang luar biasa, terutama bagi wanita dengan kultivasi di ranah dewa bela diri peringkat 5. Meskipun dalam hal wajahnya dia belum tentu jauh lebih baik daripada Chunwoo, tapi sikapnya yang unik meningkatkan penampilannya dengan sempurna. Tapi karena sikapnya juga, itulah yang membuat orang lain merasa jauh. Tidak peduli apakah itu kekuatan ataupun keindahan, wanita itu memang lebih unggul dari dua wanita lainnya, dan itu termasuk Chunwoo. Jadi, tanpa berpikir lagi Chu Feng tahu siapa mereka. Tanpa ragu lagi, dia adalah keindahan besar yang namanya menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, dialah Kyuzu. Senior Xiaoyu, Senior Dongsue, Senior Kyuzu, coba lihat, siapa yang aku bawa. Teriak Chunwoo sambil terkikik setelah memasuki istana. Setelah mereka melemparkan pandangan mereka, berbagai tingkat kejutan muncul di wajah mereka. Terutama bagi senior Xiaoyu itu. Dia memasang wajah tegas, dan dengan dingin berteriak. Wu kecil, pria dan wanita tidak saling bersentuhan. Kamu bahkan menariknya dan berteriak di sana-sini. Kemana perginya sopan santunmu? Ucap Xiaoyu. Iya, senior Xiaoyu, aku belum pernah menarik siapapun, balas Chunwoo. Melihat itu, Chunwoo buru-buru melepaskan tangan yang dia gunakan untuk memegang Chu Feng. Kemudian dia dengan manis tersenyum, lalu menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Ini adalah Wu Qing, dia datang bersama senior Kyushui dari Lover's Terrace. Guru memberinya lencana berkabut, sehingga ia dapat memasuki alam abadi bertanda bela diri bersama kami," ucap Chunwoo. Oh, mendengar kata-kata itu, tatapan semua orang berubah lagi, dan mereka tidak bisa untuk tidak menilai ulang Chu Feng. Namun ketika mereka menemukan kultivasi Chu Feng berada di peringkat 1 Martial Lord, kekecewaan melonjak di semua mata mereka. Lalu apa yang Chu Feng kenakan? Itu adalah masker transformasional. Bahkan matanya bisa disembunyikan, dan karena mereka tidak bisa melihat mata sebenarnya Chu Feng, maka secara alami mereka tidak bisa melihat tiga gunturnya saat ini. Dengan demikian, mereka juga tidak bisa melihat bahwa kultivasi Chu Feng saat ini, yang berada peringkat 1 Martial Lord, itu dikarenakan dia menggunakan kekuatan khusus. Akibatnya, mereka semua merasa bahwa Chu Feng sangat biasa. Tapi setidaknya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jadi, mereka tidak menaruh Chu Feng di mata mereka. Karena itulah, Xiaoyu, Kyuzu, dan Dongsue tidak berbicara dengan Chu Feng, dan mereka hanya berbalik. Adapun dengan 5 laki-laki lainnya, mereka menyapa Chunwoo dengan wajah yang khas. Namun sayangnya, tidak ada yang memperhatikan Chu Feng. Tapi itu tidak apa-apa, karena dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Di dunia ini, yang terkuat adalah yang tertinggi. Di mata para ahli, yang lemah sama sekali tidak layak untuk menjadi teman mereka. Terutama bagi para jenius ini, dan mereka semua sama persis seperti itu. Jadi, Chu Feng tidak menyalahkan mereka atau siapapun. Karena bagaimanapun juga, itu adalah reaksi manusia normal. Jika Chunwoo tidak bertemu dengannya sebelumnya, mungkin dia akan memiliki sikap menghina yang sama, itu ketika mereka bertemu hari ini. Senior Xiaoyu, bukankah kamu bilang kamu sedang bersenang-senang? Ayo cepat keluarkan, ucap Chunwoo. Chunwoo datang dengan cara melompat-lompat, dan dengan sangat tidak sabar menarik lengan baju Xiaoyu. Kamu gadis kecil, kamu hanya tahu cara bermain. Ini dia, balas Xiaoyu sambil menunjuk ke selembaran putih di atas meja. Apa ini? Tanya Chunwoo sambil berkedip, dan dengan penasaran melihatnya. Ini adalah peta ketidakpastian. Itu adalah harta guru kita, dan itu sangat membantu para spiritualis dunia. Hari ini, dia memberikan peta ini kepada aku, dan meminta aku membawanya ke sini untuk digunakan oleh semua orang, balas Xiaoyu menjelaskan. Oh, apa yang spesial dari peta ini? Chunwoo melanjutkan dengan bertanya. Karena begitu istimewanya, sehingga melampaui imajinasimu, balas Xiaoyu. Xiaoyu hanya tersenyum, lalu dengan pikirannya, seuntai kekuatan spiritualnya masuk ke dalam kertas putih itu. Bas-bas. Ketika kekuatan spiritualnya masuk, kertas putih itu langsung berubah.
Tanda garis-garis segera muncul, dan dengan sangat cepat, mereka membentuk lukisan sebuah pemandangan. Pada saat yang sama, bahkan ada deretan kata-kata. Kata-kata itu adalah, berapa banyak air terjun di lukisan ini? Berapa banyak air terjun? Apa artinya ini? Chunwoo terus bertanya. Ada air terjun yang tersembunyi di lukisannya, dan masing-masing dari air terjun itu lebih sulit ditemukan daripada sebelumnya. Namun, hanya spiritualis dunia yang kuat sajalah yang bisa melihatnya. Setelah melihatnya, kamu bisa menggunakan jarimu untuk menulis jawaban pada lukisan ini. Jika jawabannya benar, maka kamu akan mendapatkan kekuatan khusus yang akan memperkuat kekuatan spiritual kamu. Bahkan jika jawabannya salah, kamu tetap akan mendapatkan kekuatan khusus. Bukan hanya kekuatan yang spesial itu tidak memperkuat kekuatan spiritualmu, kekuatan spesial itu jugalah akan menghilangkannya. Jawab Xia Yu menjelaskan. Wah, itu sangat menarik, ucap Chunwoo. Setelah mendengar penjelasan Xia Yu, Chunwoo merasa sangat senang, sehingga dia menari-nari di tempat. Dengan mata melebar, dia mulai dengan hati-hati melihatnya. Pada saat yang sama, hampir semua orang di sana pergi menuju kertas itu. Mereka ingin memeriksa secara terperinci, seperti apa yang disebut dengan peta ketidakpastian itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.